Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Zadi Taqwa dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, peserta UKIN PTG tahun 2024. Saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tegal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairi wal afiyah. Madza darsunal yaum? Al-yawm darsul Qur'ani wal hadis. Masya Allah. Sebelum kita mulai ya, maka lebih indah dan lebih baik kita mulai dengan membaca doa. Siapa yang mau membaca doa? Siapa yang mau membaca doa? Oh, Mas Albi. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa syukni fahma. Amin. Terima kasih. Untuk silakan Selesai. Mas Alfi duduk. Selanjutnya hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Siapa? Akin. Terus? Atina? Arina. Berarti yang nggak berangkat ada 3. Sakit? Ya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang masih malas atau apa, insya Allah besok bisa berubah. Allahumma amin. Ya. Sebelumnya Pak Zedi mau tanya dulu. Suara Pak Zedi bisa kedengaran? Bisa. Yang di belakang bisa dengar ya? Bisa. Bisa dengar suara Pak Zedi ya? Bisa.
Sudah siap untuk belajar ini? Ada sampah di bawah? Sudah bersih semua ya? Sudah ya? Syukurlah, tadi pagi sudah piket berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman sekalian, gimana? Tadi malam tidur jam berapa? Ada yang malam. Itu di sekolah ngantuk enggak? Kalau malam ya tidurnya jam 8. Ya, jam 8 habis maghrib ya. Belajar sholat isya, habis itu belajar sebentar. Itu jam 8 jangan begadang, kata Romai Merama gimana? Begadang, jangan begadang gitu. Ya, jangan begadang. Nanti kalau begadang paginya ngantuk. Ya, jadi nggak semangat belajar. Terus tadi mau berangkat ke sini? Gimana? Sarapan tadi pagi mau berangkat? Sarapan ya? Alhamdulillah, karena sarapan itu juga menjadikan kamu semangat. Sarapan itu yang nggak harus yang macam mewah-mewah ya, yang seadanya, sederhana, yang ada di rumah apa aja, yang ada di depan apa aja dimakan agar perut itu terisi sehingga ketika pembelajaran itu fokus. Ya, ini bentuk kesiapan. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap? Apa ada yang Pak Sudi, saya ngantuk mau tidur ada? Ada yang mau tidur dulu? Atau Pak Sudi, saya mau main dulu, saya belum betah mainnya, ada? Berarti sudah siap belajar ya? Oke? Siap belajar? Alhamdulillah, kalau siap, maka seperti biasanya ya, seperti biasa kita belajar dengan tertib, dengan sama-sama. Pak Sudi berbicara kalian mendengarkan, teman kalian berbicara kalian mendengarkan. Kalau kalian mau bicara silakan berbicara. Dengar ya semuanya. Ya, ada yang masih pengen ngobrol sendiri? Kalau ada yang pengen ngobrol sendiri bisa di depan. Jadi biar kita dengarkan. Siap mendengarkan? Siap. Ya, jadi yang pengen ngobrol di depan, kita mendengarkan bersama-sama. Jadi kalau kita sudah siap belajar, sudah siap mendengarkan, dan sudah siap berbicara. Oke ya? Oke? Oke. Sebelum memulai pembelajaran ya, Pak Zedi ingin mencoba mengingat kembali pelajaran-pelajaran kemarin ya. Kalau kita sudah pahami bersama ya, kalau kita belajar yang namanya pembelajaran Al-Quran ya, kita akan mengingat yang namanya ini dinamakan surat Makkiyah, ini dinamakan surat Madaniyah. Coba ada yang tahu nggak surat Makkiyah itu apa, surat Madaniyah itu apa? Angkat tangan. Ada yang tahu surat Makkiyah apa, surat Madaniyah apa? Salah nggak masalah, angkat tangan silakan. Kamu mau jawab? Silakan. Surat Makkiyah surat yang diturunkan di Mekah. Ya, kalau surat Madaniyah? Sedangkan surat Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Ya, tepuk tangan. Yang lain ada jawabannya lain. Kamu pegang apa, Mas? Bocor? Ya, bocor. Kenapa? Oh, ditaruh di luar aja nggak apa-apa kalau bocor, biar nggak kena baju. Ya kayak gitu ya, ditaruh di luar aja nggak apa-apa. Ada yang punya jawaban lain? Ya silakan. Ntar pinjam mic-nya Mas. Terima kasih. Ini pegang aja. Surat Makkiyah adalah? Surat Makkiyah adalah surat yang Ya benar. Surat yang turun di kota Mekah dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, tepuk tangan. Surat Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah? Surat yang turun di kota Madinah dan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tepuk tangan. Oke. Ya. Udah ingat semuanya ya, berarti ya. Udah ingat semuanya surat Makkiyah itu apa, surat Madaniyah itu apa. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un ya. Kemarin sudah
Pak Zedi kasih tahu kan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, pelajaran kemarin sudah Pak Zedi kasih tahu, hari ini kita akan belajar apa? Surat Al-Maun. Kalian sudah hafal kan surat Al-Maun? Sudah belajar kan? Surat Al-Maun sudah hafal? Surat Al-Maun bunyinya gimana? Ada yang bisa mau membacakan hafalan yang sudah hafal lancar siapa? Surat Al-Maun? Hah? Yang lancar ada siapa? Hah? Surat Al-Maun ada yang lancar? Siapa? Enggak ada yang hafal? Ayo silakan. Enggak ada yang hafal? Ayo, siapa yang mau hafalan? Enggak ada yang hafal? Kalau bersama-sama bisa? Bisa? Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang kencang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Jangan malu jadi orang yang pede. Kamu udah hafal kok. Pak Zedi yakin, Pak Zedi bahkan beberapa sudah hafal artinya kan. Tapi kamu malu mau maju takut salah ya. Takut salah. Nggak apa-apa kalau lagi masih belajar, nggak usah takut salah. Wong namanya belajar pasti salah. Wong Pak Zedi yang ngajar aja kadang salah, apalagi yang masih belajar. Oke? Ya, kita sekarang belajar surat Al-Maun. Lah, pembelajaran kita tujuannya adalah apa? Memahami isi kandungan surat Al-Maun agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati dan mengamalkan Al-Quran dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Halo? Tujuan kita itu memahami kandungan Al-Quran. Untuk apa? Diamalkan. Jadi bukan hanya di mulut, bukan hanya ada di pikiran, tetapi diperlakukan dalam tindakan sehari-hari sebagai perwujudan manusia yang beragama, manusia yang cinta kepada bangsa dan negara. Ingat, kita belajar bukan hanya untuk kita pintar, tapi kita belajar agar kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat, ya, hamba Allah yang bermanfaat, bukan hamba Allah yang bermadarat. Paham? Kalau kita pintar tapi menjadikan orang lain takut, buat apa? Contohnya apa? Ada orang yang pintar apa? Pintar mencuri. Itu kalau kamu tahu, kamu pasti takut, itu pencuri pinter. Nanti kita dicuri. Pinter tapi kita takut. Ya, jangan. Ya, kita pinter tapi berguna bagi masyarakat dan agama. Lanjut. Nah, sekarang gini. Sebelum Pak Zedi memulai pembelajaran surat Al-Maun ini, kira-kira kamu tahu surat Al-Maun tadi? Tahu surat Al-Maun? Al-Maun artinya apa? Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu penulis Al-Maun. Al-Maun artinya apa? Kalau pendusta agama itu Al-Maun artinya apa? Barang yang berguna. Tepuk tangan. Lupa. Al-Maun artinya apa? Barang yang berguna, ya. Tahukah kamu tentang anak yatim? Kamu tahu anak yatim enggak?
Siapa anak yatim itu siapa? Ayo duduknya yang semangat, duduknya yang semangat. Anak yatim itu siapa? Ditinggalkan oleh ayahnya. Kalau yang ditinggalkan oleh ibunya, yatim piatu. Kalau yang piatu pinter, ya. Terus kalau pas jadi ayahnya sudah meninggal, pas jadi namanya anak yatim? Bukan. Berarti yang dinamakan yatim itu anak kecil. Semuanya berdiri. 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 Ada yang di depan, ada yang jangan di kursi. Yuk. Semangat, biar tidak ngantuk. Semangat, yang tadi ngantuk siapa? Semangat, joget. Kita semangat ya. Oke. Sudah? Jangan enggak yang pertama kita sudah sepakat kita tidak boleh saling menyenggol temannya. Setuju? Sepakat? Jadi nggak boleh kamu main-main kesenggol temannya sakit, nggak boleh. Ini sudah dibagi 5 kelompok seperti biasa ya. Sudah dibagi 5 kelompok ya. Kita pakai apa namanya? Nama kelompoknya nama imam-imam besar. Ada kelompok Imam Abu Hanifah, ada kelompok Imam Malik, ada kelompok Imam Asy-Syafi'i, ada kelompok Imam Ahmad bin Hanbal, ada kelompok Imam Al-Ghazali. Surat Al-Baqarah. Untuk mengawalinya, yuk bersama-sama
Paham semua ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, mari kita mengerjakan soal. Saja udah paus. Sudah selesai semua? Belum? Sudah sampai mana? Ya terus semangat diskusikan. Kalau yang jawab orang banyak kan jadi lebih banyak jawabannya. Gimana? Ada yang sulit? Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dipaham, bisa dijelaskan ya. Jadi ini bareng-bareng kerjakan bareng-bareng diskusikan. Gimana? Bingung? Apanya yang bingung? Tanya aja kalau bingung. Bisa? Insya Allah. Sudah? Bingung? Bingung nggak? Nggak?
Bisa? Insya Allah. Nah, ini gimana? Bisa? Bingung? Enggak? Bisa? Alhamdulillah. Udah mau selesai itu ya? Keren. Semuanya sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Alhamdulillahirabbil. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau maju terlebih dahulu membacakan? Ya, silakan kelompok Imam Ibnu Hambal. Perkenalkan, kami dari kelompok Dengarkan semuanya, Imam dengarkan. Abu Khalafah. 1. Yang dimaksud dengan orang yang menghardik anak yatim yaitu orang yang mengejek, menyakiti, dan membentak anak tersebut, perempuan maupun laki-laki. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya dari kecil atau sebelum balik, laki-laki maupun perempuan. 2. Saya mempunyai teman bernama Aliza. Dia seorang anak yatim. Dia tidak mempunyai ayah sejak kecil. Dia selalu diejek oleh temannya. Solusinya adalah kita harus selalu menemaninya agar tidak kesepian, walaupun dia sedikit nakal. Dia nakal karena iri kepada temannya yang mempunyai ayah. Tepuk tangan. Yang menyampaikan, yang mendengar, ada yang mau tanya sekitar tadi, yang tadi menyampaikan tentang anak yatim, tentang, ada yang bertanya? Ada pertanyaan nggak? Mungkin yang buat Pak, saya nggak paham ini maksudnya apa, ada yang mau tanya nggak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Coba tak ulangi lagi tadi. Tadi nerangin tentang apa? Anak yatim. Coba pengertian anak yatim, siapa yang bisa menjawab? Anak yatim itu apa? Ya. Belum, anak yatim. Yang lengkap, anak yatim adalah apa? Anak yatim adalah ya betul, tepuk tangan. Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Kalau sudah besar ya, sudah enggak, ya sudah besar enggak, paham ya?
Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua ya? Oke ya. Kira-kira dari tadi pembelajaran kita bisa membuat kesimpulan. Kamu bisa menyimpulkan nggak? Pendusta agama itu ada berapa ciri-cirinya? Ada 5. Yang pertama, merhadik anak yatim. Yang kedua, tidak memberikan. Terus yang ketiga, lalai dalam sholat. Yang keempat, yang kelima, enggan memberikan barang yang berguna atau bantuan. Sudah paham semuanya sampai di sini? Sudah paham semua sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Zedi akan mencoba, tadi kan tugas kelompok ya. Sekarang Pak Zedi akan memberikan ini tugas individu ya. Individu. Nanti bisa kamu kerjakan di rumah ya. Dikerjakan kamu di rumah ya. Ini tugas individu. Tadi tugas kelompok. Ini nilai per individu. Nanti diambil ketika mau pulang ya. Selesai pulang diambil di Pak Zedi di sini. Kita selesai pelajaran, kita karena waktunya nggak cukup ya untuk kita belajar lagi, kerjakan. Halo, halo. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Mana? Seru, menyenangkan. Kamu ada ingin belajar yang model gimana gitu? Hah? Model apa? Model libur? Enggak. Kayaknya belajar kayak apa? Ya. Ya, pokoknya yang namanya Pak Guru juga, guru itu semuanya juga masih belajar untuk mengajar ya. Jadi yang namanya kalau kamu pengen diajar model apa, ngomong sama Pak Guru atau Bu Guru. Pak, Bu, saya pengennya begini ya. Tapi yang baik ngomongnya ya. Kali aja lagi mumet atau apa kan ya. Kalau pas sama Zedi nggak apa-apa. Oke ya. Alhamdulillah, semoga selalu menyenangkan ya, selalu menyenangkan. Nah, sebelum selesai ya, Pak Zedi kembali mengingatkan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya, Al-Quran itu apa? Pedoman hidup. Kalau buku tulisan ya, buku tulisan biasa itu pasti ada salahnya, pasti. Atau penelitian ilmiah lah, penelitian ilmiah. Kalau dulu ada yang percaya bahwa manusia berawal dari kerak ya, itu katanya penelitian ilmiah, tapi tetap salah. Ya. Jadi penelitian ilmiah apapun itu bisa jadi salah. Jadi sehebat apapun manusia, komputer bahkan ya, komputer kamu misalnya lah, kamu bawa kalkulator 1 tambah 1 sama sekian, itu kan banyak betulnya kan, tapi kamu coba bilangan yang banyak sekali, nanti kalkulator nggak bisa jawab. Jadi setiap buatan manusia ataupun manusia itu sendiri pasti ada kekurangannya, ada kesalahan, kecuali satu, Al-Quran tidak akan ada salahnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran tidak akan pernah salah. Makanya pegangilah Al-Quran, maka hidup kamu akan menjadi tenang. Ya, peganglah Al-Quran, maka hidup kamu akan menjadi damai. Kalau ada orang pegangnya Al-Quran, pegangnya hadis, tapi marah-marah melulu, yakinlah berarti dia tidak pegang Al-Quran. Ya. Dia tidak memegangnya di dalam hati, hanya membacanya lewat tenggorokan sudah. Tapi kalau membaca dalam hati, hidupnya itu damai, sejuk. Al-Quran itu pembawa kesejukan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, atau bernegara. Jadi Al-Quran itu akan membawa kita menjadi bangsa yang baik. Seperti tadi ya, kalau kita memahami jangan pamer, jangan suka menghardikan anak yatim, suka membantu. Itu kan hidup menjadi tenang. Bahkan negara itu menjadi enak.
negara, kalau sesama masyarakat itu saling membantu, apalagi? Ya, halo? Paham ya? Maka dari itu, mari kita tutup baca pertemuan kali ini dengan membaca doa. Siapa yang mau baca pimpin doa? Ya, silakan. Sini, Mbak. Ya, semuanya membaca doa yang tenang. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum Pak Jadi tutup ya, besok minggu depan kita akan belajar tentang surah apa? Al-Asr ya. Kita akan belajar surah Al-Asr minggu depan, dipersiapkan bersama ya. Bacaannya juga oke. Dari sini Pak Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.